Selamat malam teman-teman. Di podcast yang baru ini, saya nggak akan menyebutkan podcast berapa ya, karena dari kemarin-kemarin salah terus nomor podcastnya. Di podcast yang baru ini, saya pakai tanggal aja, 2020 Desember tanggal 18. Oke. Akan saya sampaikan sesuatu yang ngebuat saya tetap menjalankan remoteworker.id. Di podcast 101, sepertinya podcast 101 jadi podcast yang fundament saya untuk ke depan dan alasan yang membuat saya ngebangun Remote Worker Indonesia. Oke, kalau teman-teman pengen cek podcast 101 itu saya rada curhat tentang alasan mengapa saya membangun Remote Worker Indonesia. Podcast 101 ya, yaitu mengapa saya berusaha payah membangun Remote Worker Indonesia. Di situ saya rada kontemplasi. Kontemplasi itu berpikirkan kembali mengapa kita melakukan sesuatu, itu yang disebut dengan kontemplasi. Saya kontemplasi, mengapa sih saya susah payah membangun Remote Worker Indonesia. Kenapa? Karena dari segi ekonomi, Remote Worker Indonesia itu consuming ya. Secara waktu dia nggak konsum banget. Tapi secara pikiran, ya berarti waktu juga. Secara pikiran, Remote Worker Indonesia itu time consuming banget. Kenapa? Karena berbeda dengan membangun program yang kamu hanya berurusan dengan satu klien, mostly satu klien, atau membangun konten yang kamu berarti berurusan dengan konten aja, kamu tidak berurusan dengan manusia. Nah, di Remote Worker Indonesia, begitu kamu membangun komunitas, itu berarti kamu berurusan dengan begitu banyak manusia. Nah, manusia ini berbeda-beda wataknya ya. Manusia ada yang gampang diatur, atau ngeyel diatur, atau yang thankful, gampang berterima kasih, atau yang rada sulit diajak berterima kasih. Tidak berarti saya ingin mengatakan, tidak berarti saya ingin diucapkan terima kasih ya. Tapi kadang-kala ada hal-hal yang people management itu yang nggak buat kita ngeles dada atau nggak buat kita sakit hati, makan hati katakanlah gitu. Kenapa? Karena ya manusia itu nggak bisa disamakan. Asumsi yang kita buat di awal suatu sistem dikembangkan, kita mengasumsikan manusia punya sifat mendasar seperti ini. Kita asumsikan, kita bangun. Ternyata setelah berjalan asumsi berbeda, ternyata sifat manusia berbeda lagi. Oh ternyata memang manusia itu sifatnya nggak bisa disamakan. Jadi, nah itu mulai ada masalah-masalah atau mulai ada tantangan-tantangan yang nggak buat Remote Worker Indonesia itu pernah punya aral melintang, ada challenge dan sebagainya. Nah itu sebenarnya membuat saya mikir-mikir, ngapain saya susah ya membangun Remote Worker Indonesia, ya kan? Nah kemudian tapi sekitar kapan ini ya? Bulan Juni berarti masa Juni sih? Ya, Mas Era saya minta izin nge-publish percakapanmu ya. Ini ngebuat saya bersemangat sekali. Jadi Mas Eral di Surabaya, saya ingat banget ini kejadiannya ini waktu saya sama Kahfi sama anak-anak melihat Mars yang katanya jaraknya paling dekat di bumi. Sekitar bulan itu ya, 10 Juni. Nah kemudian tiba-tiba ada message yang masuk ke WhatsApp saya yang mengatakan bahwasanya Mas Eral itu senang banget karena dengan saya paste aja di komen. Jadi Mas Eral mengatakan selamat malam Mas Eko, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Eral, mahasiswa dari kampus di Surabaya. Saya mengenal Mas Eko dan web remote worker yang Mas Eko bangun. Oke, saya akan sampaikan ya. Ini ngebangun motivasi, jadi saya sampaikan. Kemudian Mas Eral juga sampaikan bahwasanya walau agak klise, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Eko yang sebanyak-banyaknya. Saya dari kampung, petik ya, semua orang dari kampung. Bersama dengan Pak Eko, saya dari kampung, saya kampung banget. Saya selalu punya cita-cita untuk dapat merawat dan menjaga orang tua. Oke, sambil bekerja. Nah, sesuatu yang hanya bisa dilakukan kalau saya bekerja remote. Impian tersebut terus ada sampai sekarang. Maka dari itu tak terbayang bagaimana sumringahnya saya ketika menemukan website remote worker dan harganya juga terjangkau. Nah, oke teman-teman, ini ngebuat saya sadar bahwasanya yang saya bangun
yang saya bangun meskipun secara secara finansial belum pernah bisa melebihi income saya per bulan sebelum saya nggak ngambil ini ya, belum pernah bisa per bulan melebihi itu, tapi bisa menyentuh atau melakukan perubahan ke orang per orang. Ini yang ngebuat saya terus menerus ada apa ya, ada energi yang nggak habis-habis. Kalau saya karakter yang saya sukai Goku ya, lompat sedikit, karakter yang saya sukai Goku. Di episode terakhir saat Goku lawan Vegeta, saat Goku ngelawan Majin Buu, dan akhirnya Vegeta mengakui kehebatan Goku, Vegeta bilang bahwasanya dia baru sadar kekuatan Goku itu bukan karena dia hanya ingin menjadi kuat. Memang Vegeta juga ingin menjadi kuat, tapi Goku memang ingin menjadi kuat, tapi lebih dari itu dia punya motivasi untuk melindungi orang lain, sehingga ini menjadi sumber kekuatannya dia yang nggak habis-habis. Goku ya. Nah, kalau saya, sumber motivasi saya atau sumber kekuatan saya adalah orang per orang yang katakanlah tercerahkan, kemudian menempuh jalan remote work, itu ngebuat saya energi saya nggak habis-habis. Kenapa? Itu ngebuat saya motivasi saya ngebangun remote worker Indonesia nggak habis-habis. Kalau ini cuma sekedar untuk membangun uang ya, mencari uang sebanyak-banyaknya, saya nggak akan bangun remote worker Indonesia loh. Kalau saya untuk membangun uang sebanyak-banyaknya, saya akan lebih membangun konten publisher, Android Mob, dan sebagainya. Saya bisa dapat ratusan juta per bulan tanpa ada interaksi dengan manusia. Kenapa? Tapi lebih dari itu, memang interaksi dengan manusia, kalau lagi asik seperti dengan Mas Errol ini senang-senang banget ya. Tapi ada kalanya interaksi dengan manusia itu gak menyenangkan. Oke, direndahkan, dihina, di macam-macam lain sebagainya. ada banyak seperti itu, nggak banyak, ada seperti itu. Nah itu ngebahas saya ngapain saya susah payah mau dihina orang ya kan. Nah tapi ternyata dengan adanya satu dua perubahan atau lebih dari itu, orang per orang merasa berterima kasih dan kemudian merasa senang bisa bekerja remote dari rumah atau mulai menempuh jalan remote dari rumah. Itu ngebuat saya, man, this is the way. Untuk kata si Mandalorian, si Mando, this is the way. Bagi saya ini adalah jalan saya. Jalan saya, katakanlah kalau orang itu mati menuju Allah, menuju Tuhan, harus menempuh jalan, maka jalan saya adalah remote worker Indonesia. Kenapa? Karena harapan saya benar-benar bisa memberi inspirasi orang per orang untuk mencapai kemakmuran ekonomi atau finansial, dan juga bisa tetap berbakti dengan orang tuanya di kampungnya, tidak ke Jakarta memenuhi Jakarta, kemudian juga dekat kalau sudah menikah nanti dekat dengan anak istrinya. Nah, ini hal yang tidak debatable. Saya tidak akan menerima debat bahwasanya kerja di kantor itu lebih bisa menekan anak istri. Saya tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena begitu kamu sudah ngantor, apalagi kalau kamu tinggal di Bogor, kantormu di Jakarta, waktumu udah terbuang untuk kantor. Probably 90%, 80%, dan waktumu banyak banget terbuang. Nah, ini ngebuat saya terus nge-push kesempurnaan untuk remote worker Indonesia. Tapi saya tahu kesempurnaan ini tidak bisa mudah dijalankan dan tidak bisa apa ya? Tidak instan. Remote worker Indonesia belum setahun. Saya tahu tidak bisa instan, tapi saya tahu sudah ada perubahan yang terjadi, dan itu ngebuat saya right, this is the way. Yaitu ini adalah jalan yang akan saya kerjakan terus untuk sampai akhir hayat saya, karena dia akan bisa seperti ini. Mas RL lagi ya. Nah, kemudian Mas RL mengatakan kemarin atau kemarin ini, yesterday ya. Oh iya, mungkin juga saya kalau boleh sedikit cerita, Pak. Pada Senin lalu saya sudah diterima menjadi junior backend developer fokus di Django di salah satu server house Surabaya. Nah, kebetulan saya kenal salah satu anggotanya dari grup Remote Worker Indonesia. Ini guys. Ini secara finansial nggak ada artinya, tidak ternilai loh ya. Oke, kalau secara finansial, Mas Era gabung ke Remote Worker Indonesia 1,5 juta. Secara finansial nominalnya seperti itu. Tapi perubahan yang terjadi di Mas Era dan banyak teman-teman yang lainnya itu adalah perubahan pola ekonomi. Yaitu ada teman yang misalnya kemarin saya lupa namanya, yang Jakarta, dia resign dari kantornya, fokus di rumah.
Berarti saya sudah melakukan perubahan ekonomi yang orang yang dari menggunakan transportasi untuk kerja 9 to 5, sekarang dia menggunakan transportasi untuk bersenang-senang. Ya. Karena tidak perlu lagi kerja 9 to 5, jadi ekonominya berubah. Pola kehidupannya berubah menjadi menggunakan transportasi untuk 9 to 5, karena menjadi transportasi untuk leisure dengan keluarga. Berarti selagi secara ekonomi. Kemudian secara psikologi, saya sudah bisa mengubah satu orang dari yang stuck dengan 9 to 5 dengan segala kestresan dan segala tingkat kesulitannya menjadi kehidupan yang ringan di rumah. Kehidupan di rumah itu pasti ringan. Ringannya tidak akan bisa melebihi kantor. Ini hal-hal yang akan saya pertahankan, akan saya debat. Jadi kalau ada mengatakan kantor lebih ringan, akan saya debat. Atau ada mengatakan kehidupan di kantor lebih bahagia, akan saya debat. Kalau iya, berarti ada masalah dengan keluarga itu yang harus diselesaikan. Nah, teman-teman, satu lagi. Yang terakhir saya akan paste dari Mas Eral. Mas Eral mengatakan, saya nggak tahu seberapa banyak orang yang sudah bilang ini nggak Pak Eko, tapi jangan bosan ya Pak, yaitu terima kasih banyak sudah membuat komunitas RWID. Kalau tidak ada Pak Eko, saya tidak bakal tahu ada yang namanya remote work dan memutar haluan untuk jadi engineer. Semoga sehat selalu ya Pak sekeluarga. Saya banyak dapat doa-doa seperti ini, doa untuk kesehatan keluarga. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang pernah saya sampaikan di podcast yang sebelumnya, yaitu masalah tentang sindrom expert. Kalau kamu sudah expert, kamu sudah belajar banyak hal bertahun-tahun, kamu kadang ngerasa apa yang kamu pelajari itu ringan. Apa yang kamu pelajari itu biasa aja lah. Tapi hati-hati, sesuatu yang kamu nggak biasa, kalau kamu share ke internet, seperti yang saya lakukan di ROID, itu ternyata bisa sangat membantu banyak orang, membantu orang untuk bisa bahkan merubah hidupnya, ya kan? Nah, ini salah satu proof yang sudah saya sampaikan, bahwasanya Mas Eral merasa terbantu dan berusaha bisa menemukan jalan karirnya, insya Allah semoga lancar ke depan Mas Eralnya, dan juga bisa membangun satu paradigma baru, yaitu paradigma karir dari rumah itu bisa dilakukan meskipun kamu di kampung. Itu bisa dilakukan meskipun kamu pemula. Nah, ini penting banget. Nah, kemudian saya sampaikan, saya nggak bakal tahu kalau saya nggak bilang komunitas ini, saya nggak bakal tahu ada remote work dan memutar haluan untuk jadi engineer. Semoga sehat selalu ya Pak sekeluarga. Oke teman-teman, ada beberapa teman-teman yang nggak suka dengan remote work Indonesia. Saya tahu ada teman-teman yang nggak suka dengan remote work Indonesia. Subjektif atau apa saya nggak tahu lah. Nah ini awalnya ngebuat saya jujur ya, kemarin seminggu kemarin saya udah berpikir untuk membubarkan RWID loh. Saya bubarkan aja deh. Tapi kemarin Mas Eral, kenapa saya sampai membuat podcast ini? Karena Mas Eral menguatkan saya untuk tetap membangun remote worker Indonesia. Kenapa? Saya benar-benar kemarin ingin membubarkan RWID. Kenapa? Karena repot. Bukan repot, karena saya nggak terlalu tahan sih kalau sampai disakiti, tanda petik ya, disakiti orang lain. Kalau saya disakiti karena saya menyakiti, that's fine. Saya berarti layak mendapat itu. Tapi kalau saya disakiti karena sesuatu yang saya rasa tidak saya lakukan, itu saya sebenarnya rada ngapain aku repot ya kan. Nah, yaitu yang ingin saya sampaikan adalah, ini sesi rada curhat ya. Yaitu yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, yang saya sampaikan adalah saya akan tetap membangun tim ke Indonesia meskipun ada banyak kendala, halangan, atau ada beberapa orang yang gak suka. Saya akan tetap melakukan itu karena apa? Karena saya ingin lagi melihat Mas Eral yang lain, yang nggak cuma di Surabaya, tapi di Pati. Atau tadi saya buat nama kota baru apa gitu, saya lali. Terus mana lah di kota-kota lain. Cuman kalau yang kota yang rada jauh, saya coba ikannya Pati. Oke. Saya agak ingin membuat banyak Mas Eral yang lain yang mendapat pencerahan, mendapat karir baru atau arah yang baru yang ngebuat perubahan ekonomi di satu orang, satu keluarga di seluruh Indonesia. Oke, untuk performa remote work Indonesia sedikit kontemplasi akhir tahun, member yang bergabung di RWID secara email itu adalah sekitar 1.800 orang. Saya tahu sih kalau dari segi
suatu produk yang sifatnya online ini kecil. Ini kecil. Bayangan harapan saya sih sebenarnya sampai puluhan ribu lah, kata sebelum 10.000 lah, seneng banget. Sekarang masih 2.000, so that's fine. Nah, jika ini sampai terjadi lebih banyak lagi, kelipatannya lebih banyak lagi, maka ada hadis dari Rasulullah, hadis di Tarikh Bukhari, Bukhari Muslim yang kecil, apa istilahnya namanya itu? Syarah Bukhari Muslim itu ada hadis mengatakan, ada sahabat bertanya, amalan apa yang bisa dia lakukan? Ada Rasulullah bertanya, ini saya cari hadisnya, saya malah kelupaan. Rasulullah bertanya, kamu yang terbaik adalah kamu bisa membebaskan budak satu orang tiap hari. Nah, bisa ya Rasulullah. Kalau gitu, kamu membuat orang bisa bekerja atau menyediakan pekerjaan bagi orang lain. Oke, hadis ini ngebuat saya terkesan, yaitu saya sampai nangis kemarin saat itu baca hadis itu, yaitu ternyata yang saya lakukan itu ya. Ternyata yang saya lakukan adalah membuat orang bisa bekerja atau memberikan pekerjaan bagi orang lain. Contoh Mas Eral, Mas Syam, Mas Andre, Mas Rahmat Ramadan, Mas Lian, dan lain sebagainya sudah saya mampukan untuk bekerja atau dengan relasi-relasi di Indonesia, KFI, remotework.id, dan teman-teman UGM dan lain sebagainya, saya mulai bisa menyediakan pekerjaan dengan namanya yang bagus. Nah, ini ngebuat saya lebih semangat lagi, lebih bertahan untuk membangun remote worker Indonesia, ya kan? Nah, harapan saya ke depan, perubahan yang terjadi di remote worker Indonesia itu bisa lebih banyak legemannya, lebih bisa diterima, dan lebih bisa nasional. Saya misalnya ingin banget kalau pada suatu saat nanti orang berpikir remote work atau kerja dari rumah, working from home, yang diingat adalah remote worker Indonesia, atau bekerja dengan kata-kata Python, yang diingat adalah remote worker Indonesia, RWID atau Flutter dan lain sebagainya. Jadi saya ingin banget sampai pada satu masa di Indonesia ini ada satu term seperti Tokopedia adalah e-commerce, maka remote worker Indonesia adalah online course. Thank you.